warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Endang Aryuni SPD MPD selaku Wakasek Kurikulum, dan yang saya hormati semuanya Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 7, dan yang utama juga para Bapak Ibu guru undangan yang saat ini hadir di ruang meeting yang saya hormati pula. Terima kasih sekali atas kehadiran Ibu Bapak semuanya memenuhi undangan dari teman-teman kita guru penggerak angkatan 7 yang mana saat ini akan melaksanakan kegiatan sesi berbagi modul 1 budaya positif. Yang pertama, marilah kita tidak pernah berhenti untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam rahmat dan hidayah Allah, sehingga kita diperkenankan untuk bisa bertemu di ruang meeting ini dan kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu nanti dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 akan berbagi modul 1 yaitu tentang budaya positif. Dan insya Allah kita niati ibadah, mudah-mudahan Allah mencatat sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, utamanya calon guru penggerak angkatan 7, kami mohon untuk saat ini nanti saat yang sangat bagus, sangat baik sekali untuk penjenengan semuanya berbagi praktik baik. Silahkan diberikan semaksimal mungkin kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini, yang nanti tentu saja kita berharap banyak imbasan dari penjenengan itu mempunyai efek yang luar biasa, ya. Dan utamanya adalah untuk penjenengan diri penjenengan sendiri, dan utamanya untuk para siswa kita. Karena kita sebagai pendidik, sebagai guru itu adalah tugas utama, tugas mulia kita adalah untuk memberikan ilmu, baik tidak hanya di ilmu yang akademik kita, tetapi yang utama adalah karakter baik, ya. Karakter yang mana benar-benar harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Nah, penjenengan ini sangat luar biasa, harus apa? Benar-benar bersyukur karena penjenengan sudah masuk di pendidikan calon guru penggerak angkatan 7, yang mana nanti penjenengan mempunyai kesempatan yang luar biasa, baik sebagai ujung tombak, ya, yang mana nanti penjenengan mendapatkan pendidikan untuk perubahan dari pembelajaran paradigma baru, dan juga tentu saja nanti itu tanggung jawabnya untuk kepada siswa kita dan juga kepada guru di internal kita maupun di luar, Bapak Ibu. Penjenengan harus siap untuk itu, dan juga sudah diberikan contoh yang banyak dari teman-teman kita di SMA Negeri 1 Sragen. Sudah ada 9 guru penggerak yang lolos di angkatan 4. Penjenengan saya pasti penjenengan punya semangat yang luar biasa, jangan sampai kendor. Jadi itu yang membuat kita termotivasi betul. Nah, penjenengan harus lebih baik, harus lebih bagus, dan benar-benar diterapkan di sekolah kita lebih maksimal lagi. Jadi jangan sampai hanya pemenuhan di tugas saja, tetapi benar-benar dilaksanakan di lapangan kita. Ya, mudah-mudahan juga yang sudah penjenengan besok juga bahwa penjenengan calon guru penggerak dan nanti lulus guru penggerak, hadiahnya atau hadiah sampingannya itu adalah calon kepala sekolah. Ya, ini yang luar biasa. Suatu jenjang karir dari seorang guru itu adalah menuju ke kepala sekolah, dan juga nanti bisa ke pengawas atau mungkin ke kepala cabang dinas dan seterusnya. Ini saya doakan mudah-mudahan semuanya berhasil. Diaminin. Amin, ya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini adalah suatu langkah yang sudah penjenengan jalankan di awal. Insya Allah nanti penjenengan sangat luar biasa. Saya berharap banyak. Jadi nanti utamanya untuk kemajuan di SMA Negeri 1 Sragen. Kita sebagai pionir, kita harus selalu terdepan untuk praktik-praktik baik yang harus penjenengan lakukan. Ya. Saya kira itu dari awal dari saya. Mudah-mudahan marilah Bapak dan Ibu semuanya, kegiatan ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan lancar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta kegiatan aksi nyata modul 1.4 berbagi praktik baik budaya positif untuk CGP 7. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya Anis Miftahul Rohmah, calon guru penggerak angkatan 7, ingin sedikit berbagi praktik baik tentang budaya positif yang kemarin sudah saya pelajari pada waktu pendidikan untuk modul 1.4. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan Bapak Ibu semua. Makasih. Bapak Ibu, untuk berbagi praktik baik ini nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mohon izin saya berdiri, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh. Baik. Kemudian ada materi nanti teori motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi, pembahasan untuk segitiga restitusinya. Nih, Bapak Ibu. Nah, materi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pembahasan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Karena disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini adalah yang menjadi dasar untuk nanti membentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nanti disiplin positif itu seperti apa, kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa, akan kita bahas satu persatu. Baik, ya, sebelum saya memulai, saya ingin memulai kegiatan ini dengan meminta tolong salah satu peserta, Bapak Ibu, monggo mungkin bisa ke depan. Kita sedikit melakukan permainan ini, ya. Mungkin Bu Intan, ya, saya bisa minta tolong Bu Intan, coba bisa ke depan Bu Intan. Silakan. Ini ada permen, nggak apa-apa ya permen. Kita kalau di situ kertas kita ganti dengan permen dulu. Bu Intan, anggap saja permen ini adalah sesuatu yang sangat berharga gitu ya. Anda pegang dengan erat sesuatu yang berharga itu. Kalau kita mengatakan sesuatu yang berharga itu seharusnya diapakan Bapak Ibu? Dipertahankan, dijaga gitu ya. Gitu, dia Bu Intan. Kalau saya membujuk Bu Intan cantik deh, boleh dong itu saya minta, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Saya misalnya pakai bahasa yang bilang, ayo kalau Anda tidak memberikan ini, nanti saya cegat Bu Intan di jalan. Diberikan nggak? Nggak. Juk-juk saya ini Bu Intan, iya, berbagai cara itu tidak bisa membujuk Bu Intan untuk memberikan sesuatu yang berharga tersebut, ya. Kalau saya suap misalnya pakai uang Bu Intan 1 juta, diberikan nggak? Nggak berhasil juga. Baik, terima kasih. Kalau tidak boleh silakan, boleh dibawa duduk kembali. Sesuatu yang berharga itu. Baik Bapak Ibu, kira-kira kenapa ini? Bu Intan ini kenapa tidak mau memberikan itu? Kenapa? Selain sesuatu yang berharga, kira-kira kenapa? Kenapa saya tidak bisa memaksa Bu Intan? Kan nggak bisa mengontrol. Saya nggak berkuasa atas diri Bu Intan. Saya tidak bisa mengontrol Bu Intan.
kita ini ya sebagai guru terjebak dalam ilusi kontrol, kan? Nah, kita sering menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Kita merasa kita bisa mengontrol, saya merasa saya bisa mengontrol Bu Intan dengan ancaman, dengan bujukan, bahkan menyuap dengan uang gitu ya. Pikirnya kita bisa mengontrol. Nah, apakah itu benar? Apakah itu tepat? Tidak. Ketika misalnya kita melihat murid kita memaksa mereka untuk melakukan sesuatu dengan ancaman dan sebagainya, kemudian mereka mengikuti, sebenarnya kita bukan mengontrol mereka Bapak Ibu, tapi diri mereka lah yang membiarkan gitu, membiarkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi bukan kita yang mengontrol, tapi mereka membuka diri. Ya wis lah, ibaratnya begitu. Nah, kemudian ilusi yang kedua yang ini kita sering anggap bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita merasa kalau orang mendapatkan kritik, kemudian dia berubah sikap, kita merasa bahwa oh kritik kita berhasil gitu. Apakah itu benar seperti itu? Bukan. Perubahan sikap yang terjadi sekali lagi Bapak itu adalah kemauan dia, begitu ya. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, penghargaan, imbalan dan sebagainya, begitu ya. Nah, itu sebenarnya juga sebuah ilusi. Keberhasilan yang ada, perubahan sikap yang ada sebenarnya adalah ilusi, anggapan kita oh itu berhasil. Nanti kita akan bahas kenapa itu semua bukan hanya sebuah ilusi. Kemudian ada satu lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kecenderungannya begitu. Karena kadang kita ke anak-anak, loh, ibu ini kan yang paling pengalaman hidupnya banyak gitu, mungkin ya merasa seperti itu. Jadi merasa berhak untuk memaksa, mengontrol anak-anak kita atau anak didik kita. Nah, lalu sesungguhnya siapa yang memiliki kontrol? Bapak Ibu, ada dua teori yang akan kita bahas, kemudian kita bandingkan di sini. Yang pertama teori stimulus respon, yang kedua teori kontrol atau pilihan. Nah, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ciri-ciri stimulus respon itu seperti itu. Jadi kita mencoba mengubah orang agar sama pandangannya dengan kita. Kemudian perilaku buruk yang dilihat sebuah kesalahan. Murid kita waktu pelajaran ramai, kita menganggap itu sebuah kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau teori stimulus respon. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sudah berhasil dibujuk, ya toh, kemudian dipaksa, ya. Kemudian model berpikirnya menang kalah, yang menang siapa? Yang menang yang merasa bisa melakukan kontrol, gitu kan? Yang kalah berarti yang berubah perilakunya karena paksaan kita tadi. Nah. Lalu kita bandingkan dengan teori kontrol yang ini nanti akan menjadi dasar kita untuk menciptakan budaya positif. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Anak kita beragam, Bapak Ibu di sini juga beragam, memiliki pandangan dunia yang berbeda-beda. Nah, kita harus menempatkan diri bahwa kita menghargai setiap perbedaan-perbedaan tersebut. Kemudian setiap perilaku memiliki tujuan. Kalau ada anak didik kita ramai di kelas, kemudian kita harus bisa mencari tahu, oh apa sih tujuan dia? Oh mungkin cari perhatian. Karena mungkin gurunya terlalu sibuk dengan satu anak atau mungkin sibuk dengan aktivitas yang lain. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika ada anak yang melakukan perilaku yang kurang baik, kemudian kita bersama-sama dengan dia
untuk mencoba mencari solusi bagaimana dia bisa berubah sikap ke arah perubahan perilaku yang baik, kolaborasi. Kemudian model berpikir menang-menang. Kita mengharapkan dia berperilaku baik, kita menang ya, karena ada perubahan sikap perilaku baik. Dia juga berubah sikap menjadi perilakunya lebih baik, berarti menang-menang. Begitu ya Bapak Ibu, itu teori kontrol. Nah, inilah nanti akan menjadi dasar dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu apa makna disiplin? Karena nanti target kita dalam budaya positif sekolah itu adalah menciptakan disiplin positif. Kenapa disiplin positif Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu selama ini kita memahami konsep disiplin itu kan mungkin kalau dia dalam budaya kita ya, perubahan perilaku yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita memaksa dia berperilaku baik dengan paksaan dan sebagainya, kemudian dia patuh, dia menilai dia disiplin, gitu kan? Nah, selama ini kan paradigma berpikir kita seperti itu. Padahal yang dimaksud disiplin itu adalah membuat orang menggali potensi untuk menuju sebuah tujuan atau mengerjakan apa yang dia yakini, nilai-nilai yang dia yakini, kan begitu. Seharusnya kan seperti itu. Nah, nanti di sini kita akan menggali apa itu disiplin positif. Nah, ini adalah peta konsep pembahasan kita kali ini. Disiplin positif ini berakar dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser, yang mana menyebutkan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu pemikiran yang pertama. Pemikiran yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Oke. Kemudian pemikiran yang ketiga, model berpikirnya menang-menang. Kemudian adanya kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan pilihan baru. Kemudian pemikiran yang keempat, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, begitu. Jadi ada 4 dasar pemikiran teori kontrol ini yang nanti akan diperinci pembahasannya mengenai makna disiplinnya, ya. Kemudian ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Begitu. Nah, untuk makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kita hidup di lingkungan sekolah, ada nilai-nilai yang kita hargai. Kita hidup di masyarakat, ada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, bagaimana kita menjadikan diri kita selaras dengan nilai-nilai itulah yang nanti disebut disiplin diri atau disiplin positif. Kemudian untuk teori motivasi nanti akan dibahas beberapa jenis motivasi. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal yang akan menjadi dasar pembentukan keyakinan kelas. Kemudian untuk pembahasan 5 posisi kontrol, di situ ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, akan kita bahas nanti lebih dalam. Kemudian segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia. Itu Bapak Ibu sekilas perjalanan alur pembahasan kita kali ini. Nah, Bapak Ibu, apa nilai-nilai kebajikan universal itu? Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Kita, masyarakat Indonesia itu memiliki nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai Pancasila. Maka kenapa dalam kurikulum
Merdeka itu tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan atau mewujudkan pelajar yang berprofil pelajar Pancasila, karena itu adalah nilai-nilai kebajikan bangsa Indonesia, Bapak Ibu. Maka fokus pembelajaran kita nanti di nilai-nilai kebajikan seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dan kita sebagai sekolah penggerak yang sudah 2 tahun ini ya melaksanakan kurikulum Merdeka, kita juga sudah mencoba untuk menerapkan itu baik di pembelajaran proyeknya maupun nanti di pembelajaran intrakurikulernya. Nah ini, jadi nilai-nilai ini nanti Bapak Ibu yang akan menjadi dasar kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah kita. Baik, nih kita memulai dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang sebelum memulai membahas tentang motivasi, saya mencoba ingin bertanya dulu dengan pertanyaan, menjawab pertanyaan ini untuk Bapak Ibu. Apakah yang melatar belakangi Bapak Ibu untuk hadir tepat waktu, baik dalam setiap kegiatan maupun di kelas dan sebagainya Apakah karena tidak ingin ditegur atasan, kemudian mendapatkan surat peringatan, ataukah ingin mendapat pujian dan mendapat penghargaan, penghargaan guru berprestasi gitu ya misalnya, atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri, karena kita merasa saya ini teladan contoh untuk murid saya gitu misalnya. Kira-kira motivasi mana yang paling kuat untuk Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menjawab. Motivasi yang ketiga. Yang ketiga, luar biasa. J, tidak ada yang ingin mendapat penghargaan pujian ini. Penghargaan guru berprestasi paling on time gitu. Luar biasa. Jadi motivasi yang ketiga. Nah, jadi menurut teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, seseorang itu berperilaku itu kemungkinannya atas dasar 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang tertib, disiplin karena takut dihukum. Ada murid kita yang tertib, disiplin. Wah, aku nanti gak tertib atau disiplin, suruh bersih-bersih, suruh kerja bakti misalnya. Bagus sebenarnya ya kerja bakti. Kalau enggak suruh keliling lapangan misalnya ya. Ada yang tertib karena takut hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Kemudian teori yang kedua, bahwa seseorang itu melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan itu? Pertanyaan dasarnya mesti itu. Saya nanti kalau rajin dapat sertifikat atau piagam paling rajin enggak misalnya? Iya, guru paling rajin. Kemudian pas upacara bendera diumumkan di foto ya. Kalau kemudian disiarkan sama Mas Gilang itu di web sekolah atau di mana ya. Penghargaan bawa kertas selembar itu. Kalau nanti saya misalnya mengerjakan sesuatu tepat waktu, dapat hadiah enggak ya dari guru misalnya? Nah, mungkin ada yang seperti itu. Nah, nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal. Hukuman, itu kan motivasi eksternal. Penghargaan, imbalan itu kan motivasi eksternal. Nah, yang nomor 3, seseorang berperilaku karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Karena dia merasa ada nilai-nilai kebajikan yang harus saya jalankan demi kebaikan saya. Ya, itu adalah bentuk saya menghargai diri saya sendiri. Itu adalah motivasi internal dan itulah
yang menjadi tujuan disiplin positif. Dan itulah nanti yang akan menjadi dasar bagi kita dalam menciptakan budaya positif sekolah. Dan itulah yang seharusnya ada pada anak didik kita, ya, yang nantinya dalam mengikuti proses pembelajaran. Mereka berhasil karena mereka memang memiliki motivasi internal ini. Begitu ya, Bapak Ibu? Baik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu memahami makna merdeka. Kenapa? Apa kaitannya dengan merdeka ini dengan yang tadi internal motivation atau motivasi internal itu, gitu ya? Tujuan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru harus bisa memerdekakan murid, merdeka belajar. Sering kita mendengar istilah itu, ya? Merdeka mengajar, merdeka belajar, kata merdeka, bahkan kurikulum merdeka. Kenapa? Kira-kira kenapa, Bapak Ibu? Apa sih makna merdeka itu? Memberikan kebebasan kepada orang lain, Ya. sehingga tidak merasa terkekang. Oh, memberikan kebebasan kepada Merasa orang lain. nyaman. Jadi kalau misalnya nanti merdeka belajar itu bebas, gitu, muridnya belajar cuma bebas, tidak terkekang. Jadi tidak di kelas terus gitu. Bisa di luar, Bisa di dalam, tergantung materinya. Bebas, bebas-bebasnya gitu. Ya enggak. Oh, enggak. Maksudnya karena tadi Bu Anis juga sudah menerangkan mengenai nilai-nilai kebajikan universal tadi. Iya. Berarti dalam tanda kutip peserta didik kan sudah memahami apa nilai-nilai terdapat pada produk pelajaran Pancasila. Kebebasan dalam arti masih ada penghandelannya. Tanggung jawab Ya. maksudnya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Nurul. Jadi memang mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi Bapak Ibu, merdeka. Jadi yang menjadi dasar dari kurikulum merdeka ini, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, gitu kan? Jadi tidak ada bebas yang sebebas-bebasnya. Akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya, dan kita memberikan ruang bagi murid kita untuk bisa belajar sesuai dengan fasenya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan gaya belajarnya dan sebagainya, gitu. Tapi kita juga harus membekali mereka bahwa mereka mampu untuk bertanggung jawab dengan gaya belajarnya, dengan kebutuhannya, dengan pilihannya dan sebagainya. Ya, artinya seperti itu. Jadi ada hak yang dipenuhi, tapi juga ada kewajiban yang harus dijalankan untuk hak tersebut. Nah, ketika seperti itu dilaksanakan, nanti tidak ada, ketika kita melaksanakan sesuatu, oh ini merdeka, bebas dengan itu. Ketika sesuatu yang kita anggap merdeka itu kemudian mengganggu atau menghasilkan kontradiksi terhadap lingkungan sekitar, berarti masih perlu diperbaiki konsep merdekanya. Ngerti nggih? Begitu. Jadi harus ada hak yang dipenuhi, tapi juga ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu memahami disiplin positif ini? Jadi pada hakikatnya tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi intrinsik siswa kita. Memang mungkin agak susah karena mungkin anak-anak kita mungkin terbiasa dengan external motivation tadi ya, motivasi eksternal itu tadi ya Bapak Ibu. Senang dikasih penghargaan, senang dikasih imbalan ya, dan sebagainya. Nah, di sini dalam pembelajaran nanti khususnya di kurikulum merdeka dalam penerapan budaya positif, hal yang harus kita lakukan adalah tujuan utamanya menanamkan motivasi intrinsik tadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan. Kita juga di sini dalam konteks ini membantu mereka untuk bisa
menggali potensi mereka. Kadang ada anak yang belum memahami, saya ini sebenarnya pengennya apa sih? Karena apa? Karena terbiasa suka ngikut, begitu ya? Ngikut-ngikut temannya. Jadi mereka tidak bisa menggali apa yang saya inginkan gitu. Banyak sekarang anak-anak sekarang, ya. Nah, di situ kita mendampingi mereka untuk mencari tahu potensi diri mereka, dan kemudian setelah mengetahui potensi diri mereka, mereka ingin menjadi apa, mereka dampingi juga dalam menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu tujuan disiplin positif. Yang paling utama adalah menanamkan motivasi intrinsik siswa. Sebelum kita masuk ke pembedaan hukuman, konsekuensi, restitusi, mungkin ada yang mau ditanyakan dengan makna disiplin positif dan motivasi internal. Tadi Bapak Ibu monggo, ada yang mungkin mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas. Sudah jelas sekali. Alhamdulillah. Jelas 2 kali. Baik, nah sekarang coba kita akan melihat. Jadi kita sering mendengar istilah-istilah ini ya Bapak Ibu. Ada hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Nah, sebelum kita membahas apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi, saya mencoba untuk ini nanti ya. Mana dari setiap tindakan ini nanti yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu tolong nanti yang memilih hukuman silakan tepuk tangan 2 kali ya. Yang memilih konsekuensi diam saja. Nanti saya juga ingin tahu alasannya, menggali alasan panjenengan memilih apa itu hukuman atau konsekuensi. Biar ini agak sedikit ada pemanasan ya Bapak Ibu ya. Saya yang membacakan tindakannya Bapak Ibu. Kalau memilih hukuman berarti silakan tepuk tangan 2 kali. Oke. Pernyataan pertama Bapak Ibu, tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi siswanya disuruh mencatat 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Silakan. Banyak yang memilih hukuman ternyata. Luar biasa. Ya, sekarang tindakan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Mana Bapak Ibu? Hukuman lagi. Mbak Sari diam berarti memilih konsekuensi. Enggak apa-apa Mbak Sari ya. Baik. Sekarang kita lanjut tindakan yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Sebelumnya saya lanjutkan, saya penasaran, panjenengan pilih hukuman semua alasannya apa? Coba. Ada yang satu mungkin yang mau menyampaikan. Monggo. Oh, menyakiti. Ya, jadi yang pertama tadi menyakiti karena Gak mau sakit tapi menyakiti. Oke. Nah, kalau yang lari meliling, kalau push up benar menyakiti ya. Suruh apa menggunakan masker, nggak menggunakan kok terus push up berarti menyakiti. Betul. 100 kali kan juga menyakiti. Betul. Iya, betul ya. Secara fisik capek. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Yang berikutnya, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Mana hukuman atau konsekuensi? Waduh, diam semua. Luar biasa. Tadi milihnya konsekuensi ya. Kenapa kira-kira kok memilih konsekuensi Bapak Ibu? Ya, tanggung jawab. Oh iya, karena tanggung jawab ya, harus mengganti kertas yang sudah dicoret-coret. Luar biasa. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Diam lagi. Berarti konsekuensi. Ya. Ya, baik. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Aduh, Bu Nurul kok sepertinya ragu-ragu bertepuk tangannya ya.
Ada beberapa, coba ada yang diam berarti ada yang konsekuensi. Monggo Bu Nurul yang bertepuk tangan berarti hukuman ya. Kenapa Bu Nurul? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. sejarah di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Itu kok kayak penyiksaan gitu ya. Oh iya, karena bisa. Maka itu hukuman begitu ya. Yang diam tadi sinten nggih? Oh, saya. Yang diam tadi Pak Ambali sepertinya diam ya. Coba. Siapa tuh Pak Ambali kok konsekuensi? Ya karena itu udah sepakatan Bu dari peraturan sekolah itu. Oh baik, karena peraturan sekolah berarti kesepakatan. Nanti kita bahas ya peraturan dan kesepakatan itu tadi. Baik, sekarang yang terakhir. Apakah hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tuh, berarti konsekuensi. Sudah capek tadi rasain. Karena pas apelnya ya, berarti sudah semestinya begitu deh. Baik, luar biasa. Kalian baik, sekarang kita lihat jawabannya. Baik ya, ternyata kalau kita menyuruh anak mencatat 100 kali gitu, saya tidak akan terlambat lagi, berarti itu hukuman gitu. Ya, nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat itu juga termasuk hukuman ya. Tim PDS ya. Siap ya. Jadi nanti semoga setelah kita mempelajari budaya positif ini, tim PDS bisa mengevaluasi luar biasa. Ya. Dan BK kata Pak Ambali. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sudah mempelajari ini nanti budaya positif, tanggung jawab untuk memperbaiki perilaku siswa itu tidak hanya pada guru BK, gitu, oke? Setiap guru di kelas, oke, guru mata pelajaran itu juga memiliki tanggung jawab untuk bagaimana menciptakan budaya positif ini khususnya mungkin di kelasnya. Tidak menutup kemungkinan juga ketika di luar kelas kemudian mendapati ada perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, juga berhak untuk dapat melakukan atau mendampingi peserta didik memperbaiki perilakunya. Nanti kita akan bahas itu di restitusi. Baik, kemudian meminta push up 15 kali itu juga hukuman ya. Mengganti kertas yang dicoret-coret konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu hukuman. Kalau dulu malah pernah ya, nggak pakai sepatunya nggak seragam malah suruh copotnya kan. Nah saat itu sekarang sudah tidak ada ya. Oke ya, sudah dievaluasi, sekarang sudah tidak ada. Luar biasa untuk PDS kita. Iya. Baik, oke. Yang terakhir. Mohon maaf ya Bu dulu ya. Biar kelihatan ada sepanah dulu. Oh iya. Terima kasih. Baik, yang terakhir itu konsekuensinya Bapak Ibu karena memang di pelajaran PJOK kemudian suruh berlari karena terlambat. Sebagai pemanas juga seperti kata Bu Nurul Solikah tadi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang begini perbedaannya Bapak Ibu. Lihat ya, gambar breakthrough-nya itu pusing. Iya, itu kalau anak-anak dihukum itu ibaratnya seperti itu, pusing gitu ya. Suruh terlambat, terus sana masih menghadapi tim PDS. Menghadapi ya kalau ceramahnya tim PDS luar biasa. Pusing gitu. Baik, sekarang kita lihat perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi tidak pakai masker suruh push up, berarti kan menyakitkan. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak itu sakit fisik dan hati untuk jangka waktu lama. Dan itu akan teringat Bapak Ibu. Aku gak ingat gitu. Orang bisa ketemu TPD. Push up misalnya. Ya.
zaman semono ya teringat lah. Waktu mengingat kembali masa SMA gitu. Kok sakit hatinya sampai sekarang gitu ya. Misalnya seperti itu. Jangan waktu lama itu akan selalu teringat kalau hukuman itu. Kemudian menjadikan anak-anak membenci yang mereka anggap tadi kedisiplinan, gitu kan? Karena kita punya ilusi kalau seperti itu adalah tindakan mendisiplinkan, gitu kan? Jadi anak akan menganggap hal itu kemudian membencinya. Nah, kemudian hukuman itu pada umumnya bersifat paksaan. Ayo, kamu harus menulis 100 kali. Saya tidak akan pernah terlambat lagi, kan maksa. Ayo push up 50 kali, kamu nggak pakai masker yang push up, nggak maksa. Takut. Nah, ini yang lebih buruk, Bapak Ibu, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu, ya, tuh. Nanti kadang sudah duduk dihukum terus gitu kan, gitu, daripada dihukum. Push up dewe. Push up dewe. Itu mungkin ya gambarannya. Kemudian konsep diri yang buruk. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Dia akan menilai dirinya buruk. Aku ki paling salah meneh. Paling nanti dihukum lagi. Aku ki gitu. Biasanya akan menganggap dirinya orang yang selalu melakukan kesalahan. Nah, itu kan sangat buruk bagi diri siswa kita. Delala yang telat itu terus dapat hukuman, gitu. Dia akan menganggap, dan mungkin juga tidak hanya karena dia punya konsep seperti itu, orang lain juga akan menganggap seperti itu. Orang lain pasti paling dia menganggap aku anak yang selalu melakukan kesalahan, sehingga dia punya memandang dirinya itu buruk. Nah, ini akibat hukuman. Kemudian anak akan belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena tahu nanti akan dihukum. Ketika berbuat salah, maka dia akan cenderung menyembunyikan. Kemudian menghasilkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Telat dihukum membersihkan ruang guru, bu guru, bapak guru masih di situ. Betapa malunya gitu ya. Misalnya seperti itu. Karena apa? Karena kita melihat, dia mesti ada telat. Karena kita melakukan hukuman seperti itu. Gitu. Setiap ada anak yang terlambat dihukum membersihkan. Orang yang melihat, karena itu sudah menjadi mungkin kebiasaan kita melakukan itu, aku lihat, itu anak terlambat. Jadi kan penilaiannya pasti buruk. Nah itu. Nah, sementara konsekuensi perbedaannya dengan hukuman adalah bahwa konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Ya, kertas temannya dicoret-coret, kemudian mengganti kertas, itu kan sesuatu yang harus terjadi. Tumpah, kemudian dia harus ngelap, itu kan berarti sesuatu yang harus terjadi akibat dari air yang tumpah tadi. Kemudian yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau air tumpah kemudian kita suruh ngelap, itu nggak akan diingat sampai besok Bapak Ibu sakitnya, nggak ada rasa sakit. Ya benar nih, aku menumpahkan kemudian saya lap sudah semestinya. Nggak akan diingat sebagai sesuatu yang menyakitkan. Kemudian anak menghargai disiplin. Nah, ketika nanti ada kejadian lagi, dia tidak disuruh sudah akan ngelap, you know? Misalnya seperti itu. Kemudian stimulus, ya, ada tanggapan. Stimulus, tanggapan. Kalau tadi kan paksaan, kita memberikan stimulus, kemudian dia akan menanggapi. Itu tumpah, sebaik gimana? Oh iya Bu, saya lap. Ya, itu kalau airnya tumpah bagaimana? Oh iya Bu, saya lap. Stimulus, kemudian tanggapan. Kemudian yang berikutnya, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik. Oh iya, kalau aku berbuat seperti ini, konsekuensinya maka dia akan lebih merasa bertanggung jawab. Konsep dirinya baik.
Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, memang pada saat itu dia akan kehilangan hak dan sedikit tidak nyaman, ya, diasingkan untuk sementara, ya, ketika dia tumpah ini dilam. Seketika itu kan mungkin dia akan merasa tidak nyaman ada di hadapan teman-temannya, ya, seperti itu. Baik, itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Monggo, mohon izin minum dulu ya Bapak Ibu. Atau mungkin ada yang mau bertanya dulu, ke? Tidak ada pertanyaan ini? Sudah, kelihatannya jelas ya? Alhamdulillah. Tapi sebenarnya harapan saya ada yang bertanya gitu. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini catatan penting Bapak Ibu sehubungan dengan hukuman konsekuensi. Ada teori dari Alvin Kohn, ada pendapat, ini bukan teori ya. Menurut Alvin Kohn tentang penghargaan, penguatan positif ya Bapak Ibu, penghargaan, imbalan dan sebagainya itu tadi, ya, termasuk penguatan positif. Alvin Kohn itu berpendapat seperti ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, ayo tak kasih hadiah kalau kamu bisa mengerjakan soal grammar ini misalnya begitu di pelajaran bahasa Inggris saya. Nanti kasih coklat misalnya. Atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Ayo Bapak Ibu guru silakan mengajar dengan metode yang inovatif dan kreatif ya. Nanti akan mendapatkan ya, kita umumkan sebagai misalnya ya, guru berprestasi, guru favorit dan sebagainya. Maka ketika kita melakukan itu kepada peserta didik kita, atau ketika kita menjadi pemimpin melakukan itu kepada anak buah kita, maka kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak bisa melakukannya. Maka saya perlu ngasih hadiah, ya. Karena kalau tidak dikasih hadiah nanti nggak akan bisa. Kalau nggak kasih hadiah nanti nggak akan belajar, misalnya begitu. Berarti kita punya asumsi, punya pendapat bahwa dia tidak mampu melakukan. Apa makna dibalik ini Bapak Ibu? Apa? Kalau kita punya asumsi bahwa seorang tidak bisa melakukan, berarti apa? Merendahkan, gitu. Tadi konsep di awal bahwa setiap orang, kan konsep dari teori kontrol tadi, setiap orang itu punya persepsi atau pendapatnya terhadap dunia. Kalau kita seperti itu, kita berarti merendahkan, tidak menghargai pendapat atau pandangannya. Ya. Atau kita berasumsi bahwa mereka tidak akan memilih melakukannya ketika tidak ada penghargaan. Nah, ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Gitu. Nah, penghargaan maupun hukuman kedua-duanya adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, yang mana itu dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ketika kita memberi hukuman atau kita memberi penghargaan pada peserta didik, jadi kalau hukuman itu kan penguatan negatif ya, kalau penghargaan itu kan penguatan positif. Dua-duanya kelihatannya, penghargaan kelihatan menurut kita baik, tapi sebenarnya itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi. Karena apa? Ketika ada mungkin satu murid yang kita beri penghargaan, murid yang lain akan merasa iri, kemudian wes lah, aku paling menunggu ya rento kan. Akhirnya dia akan menutupi potensi yang harusnya dia tunjukkan kepada guru atau kepada yang lain. Seperti itu. Nah, secara ideal tindakan belajar itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ketika kita bisa memimpin peserta didik kita melewati tahapan pembelajaran atau proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, ketika kita bisa mendampingi mereka ketika ada perbuatan
perilaku mereka yang belum baik, kemudian kita mendampingi mereka untuk bisa menemukan solusi kemudian menjadi perilaku yang baik. Sebenarnya proses itulah penghargaan yang sesungguhnya. Itu sebenarnya adalah penguatan yang positif yang sesungguhnya. Itu. Nah, jadi ketika mereka menjalani tindakan belajar itu, maka itu akan lebih membekas dan lebih memotivasi dirinya. Oh iya, saya bisa sebenarnya ketika ada masalah saya bisa menemukan solusi saya sendiri. Sehingga kedepannya akan selalu termotivasi untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Beda ketika diberi penghargaan. Iki dikasih penghargaan sregep, sesuk ora ana penghargaannya nglokro. Ibaratnya seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu. Baik, mungkin ada yang setuju dengan tidak setuju dengan pendapatnya Alfikon ini ya. Tapi ini ada kaitannya nanti dengan bagaimana menguatkan motivasi internal ya. Karena dasar dari pembentukan budaya positif itu harapan kita adalah peserta didik memiliki motivasi internal, bukan eksternal. Nah, berikutnya restitusi. Ini mungkin sesuatu hal yang baru bagi kita di implementasi kurikulum Merdeka khususnya. Apa itu restitusi? Mungkin dari guru PK pernah mendengar istilah ini nih, Bu Irin? Pernah nggih? Kalau bisa mungkin dijelaskan seperti apa segambarannya mungkin Bu Irin restitusi itu? Restitusi itu adalah menciptakan kondisi untuk siswa menyadari kekurangan atau kesalahan mereka dan mereka dengan kesadaran mau memperbaiki kekurangan dan kesalahannya. Bagus, luar biasa. Memang guru BK itu yang dibahas ya. Jadi guru BK kalian pas banget sudah paham ya. Tapi sekalian nih Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka nanti pendampingan untuk perbaikan perilaku dan sebagainya tidak hanya menjadi tanggung jawab guru BK. Maka kenapa pentingnya kita mempelajari ini budaya-budaya positif seperti restitusi dan keyakinan kelas dan sebagainya itu ya. Karena itu semua menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Baik, ya seperti tadi penjelasan Bu Irin ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Menciptakan kondisi, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu bukan menyelesaikan permasalahan peserta didik, tapi menciptakan kondisi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kembali ke kelompok bukan dengan rasa malu, kembali ke kelompok dengan bukan dengan perasaan merasa bersalah, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif. Jadi kalau mungkin yang selama ini kita lakukan dengan menegur, menghukum dan sebagainya, kan tidak ada proses kolaboratif. Tidak, tapi di dalam restitusi ada proses kolaboratif antara mungkin dengan guru, dengan siswa yang melakukan perilaku yang buruk dan sebagainya. Ada kolaborasi yang mana di situ mengajarkan murid untuk mencari solusi. Bukan kita yang mencari solusi, Bapak Ibu sekali lagi. Jadi kita sebenarnya hanya menciptakan kondisi, membimbing mereka untuk bisa mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Aku pengen jadi apa? Dasarnya apa nanti? Dia ingin menjadi seperti apa? Dasarnya apa? Dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang dianut di lingkungannya. Begitu. Nah, baik. Jadi tujuan restitusi itu adalah menjadikan murid menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kalau kita hidup di Indonesia, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita percayai tidak kan nilai-nilai Pancasila. Okay. Jadi kurikulum kita itu disusun dasarnya nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai Pancasila yang itulah yang akan kita lestarikan. Makanya kenapa ada kurikulum Merdeka.
begitu. Benarnya kita itu punya nilai-nilai kebajikan yang luar biasa banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap lembaga-lembaga itu nanti kan punya nilai-nilai kebajikan mereka yang mereka anut atau mereka percayai. Karena kita sekolah, kemudian kita melaksanakan kurikulum merdeka, berarti nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita gunakan sebagai dasar menciptakan budaya positif, terus kemudian menjadi dasar dalam proses pembelajaran dan sebagainya, menyusun kurikulum operasionalnya, dasarnya adalah profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu. Begitu Bapak Ibu. Baik, nah ini ciri-ciri dari restitusi. Jadi dalam restitusi itu tujuannya bukan untuk menebus kesalahan. Karena kamu salah maka harus kan itu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Namun untuk belajar dari kesalahan. Oke. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Dengan pelaku yang tadi berperilaku atau melakukan kesalahan, kemudian dengan yang mungkin yang merasa, dalam tanda kutip kita sebut sebagai korban, memperbaiki hubungan. Dan ini tawaran, bukan paksaan. Ketika kita melakukan restitusi, Bapak Ibu boleh kita menawarkan kepada peserta didik. Mau Ibu bantu, misalnya seperti itu, boleh. Ataupun secara tersirat masuk ke sana, kemudian dengan tujuan membantu, itu pun juga boleh. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, melihat hal salah apa yang sudah saya lakukan, kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang sudah saya mungkin dalam tanda kutip melanggar, kemudian saya harus bagaimana, semua melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Murid kita berperilaku itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Guru ngajarnya mungkin sakit, nggak menyenangkan, mungkin seperti itu. Anaknya terus jadi rame sendiri. Mungkin kebutuhan dasar kesenangannya tidak terpenuhi, mungkin seperti itu. Jadi setiap perilaku pasti berkaitan dengan kebutuhan dasarnya gitu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik gitu, karena dasar dari motivasi internal tadi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, karena target kita adalah memberikan dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter baru tadi. Itu ciri-ciri restitusi. Baik. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Oh cukup, tidak ada. Nah, Bapak Ibu, kita sebenarnya ya dihadapkan pada pilihan. Kita ingin menghasilkan murid dengan identitas gagal atau identitas sukses, itu pilihannya, ya kan? Ketika kita banyak memberi hukuman, tadi sudah dijelaskan hukuman seperti apa, ya berarti kita mempersiapkan peserta didik itu dengan identitas gagalnya. Nah, tapi ketika kita melakukan konsekuensi, restitusi, berarti kita sedang mempersiapkan identitas sukses untuk peserta didik kita. Yang paling penting Bapak Ibu dalam hukuman itu yang perlu diingat adalah hukuman itu nanti akan menciptakan dunia yang tidak berkualitas. Karena tadi ingatan sakit hatinya, sakit perasaan sedih dan sebagainya akan terkenang terus menjadi dunia yang tidak berkualitas dalam ingatannya. Nanti kita akan bahas dunia berkualitas. Sementara konsekuensi restitusi untuk disiplin positif tadi akan menghasilkan dunia yang benar-benar berkualitas. Itu ya. Ini tadi sudah sedikit kita bahas ya, perbedaan hukuman konsekuensi dengan kemudian sedikit pemahaman tentang restitusi. Baik, kita bisa lewati. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau mungkin keyakinan sekolah itu adalah sebagai penerapan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, sebelum kita
mendampingi anak kita yang berperilaku kurang baik untuk menjadi baik itu harus ada keyakinan dulu. Apa itu keyakinan? Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Kalau beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, itu adalah hal yang disepakati seluruh orang Indonesia. Oke, misalnya seperti itu. Bergotong royong itu menjadi ciri khas orang Indonesia. Sepakat semuanya. Orang dunia mengenal Indonesia itu senang bergotong royong. Ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama. Maka Bapak Ibu sebelum membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah harus dikenalkan dulu nilai-nilai kebajikan apa yang nantinya akan menjadi dasar bagi menciptakan budaya positif itu. Nah, lalu mengapa bukan peraturan tadi ya yang Pak Ambali di awal tadi, peraturannya begitu ini? Kenapa harus keyakinan? Sekarang Bapak Ibu saya tanya, ketika panjenengan memakai helm saat berkendara, kenapa panjenengan memakai helm saat berkendara? Apa keyakinan yang ada pada pemikiran panjenengan? Ya, kalau kita memakai helm berarti akan menjaga keselamatan diri kita. Itu keyakinan kita kan? Ketika memakai masker, jaga jarak saat pandemi, keyakinannya apa? Iya, sehat, aman dari pandemi dan sebagainya. Ketika hadir tepat waktu, keyakinan yang kita yakini apa? Disiplin dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Kenapa bukan peraturan? Karena keyakinan itu mendukung motivasi intrinsik. Ketika sesuatu itu mulai dari apa yang kita yakini, nilai-nilai yang kita yakini, itu akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti segala peraturan yang disusun. Iki peraturannya ini, silakan dilaksanakan, gitu kan? Kalau seperti itu kan dia mau tidak mau akan melaksanakan. Berarti motivasinya eksternal karena dipaksa. Tapi ketika segalanya berawal dari keyakinan nilai-nilai kebajikan universal tadi yang diyakini, maka itu akan lebih menggerakkan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini saya akan menampilkan beberapa tahapan pembuatan keyakinan kelas yang mungkin nanti bisa juga oleh tim PDS bisa dilaksanakan untuk tahapan pembuatan keyakinan sekolah, nggih? Kurang lebih sama lah. Kalau ini tahapan pembuatan kelas keyakinan kelas di kelas saya. Baik, yang paling pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah memperkenalkan nilai-nilai kebajikan. Apa yang nilai-nilai kebajikan yang menjadi dasar kita menciptakan budaya positif sekolah, yaitu profil pelajar Pancasila. Oke. Wah, muser ya ini Bapak Ibu. Baik. Gak apa-apa, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, skip. Jadi di sini saya memperkenalkan dulu tentang profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi itu yang nantinya akan menjadi dasar misalkan keyakinan kelas. Nah, setelah itu curah pendapat. Sudah diperkenalkan nilai-nilainya. Ayo sekarang dari nilai-nilai ini kira-kira keyakinan apa yang ingin kalian buat untuk keyakinan kelas kita, begitu kan. Kalau untuk tim PDS itu mungkin curah pendapat itu bisa dari siswa, bisa dari guru, bisa dari orang tua, komite dan sebagainya, semua warga sekolah pokoknya ya. Tuh curah pendapat kita gali dulu ya. Ini kita masih pakai sticky note ya. Setelah itu Bapak Ibu ya mengumpulkan hasil curah pendapatnya. Di sini kita meminta dulu, ayo silakan tempel ke depan, dikumpulkan dulu semua biar nanti kita bisa melihat secara keseluruhan apa yang mereka tulis begitu. Nah, tapi musen deh. Nah, selanjutnya mengumpulkan hasil surah pendapatnya itu, next. Nah, mengelompokkan. Jadi ya, curah pendapat yang sepayung. Tadi kan ada, kita sudah memperkenalkan nilai-nilai kebajikan atau profil pelajar Pancasila di awal.
Hasil curah pendapat peserta didik kita kelompokkan mana yang termasuk gotong royong gitu. Misalnya di situ anak-anak menulis bekerja sama dalam diskusi menyelesaikan penugasan kelompok misalnya, ya itu mungkin gotong royong gitu. Di situ ada yang beriman gotong royong itu ada yang nulis begini Bapak Ibu, melaksanakan sholat duha pada waktu istirahat pertama misalnya, seperti itu ada berdoa memulai gitu ya. Nah ini dikelompokkan. Nah, jadi mereka tahu oh ternyata ini masuk bagian dari nilai ini gitu. Selanjutnya, nah meninjau ulang hasil keyakinan kelas. Bapak Ibu ya, ketika ada curah pendapat dari siswa itu mungkin ada mereka yang menulis kalimat-kalimat negatif, tidak boleh gitu ya, dilarang, itu kan semua negatif. Dalam meninjau ulang ini kita meluruskan ya curah pendapat mereka menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif gitu ya. Yang dilarang bermain HP saat pembelajaran diganti mungkin ya, menggunakan HP pada saat dibutuhkan saja misalnya seperti itu. Mungkin nanti bisa untuk masukkan di PDS ya, tidak ada kalimat negatif. Maaf ya, saya selalu menyebuti PDS karena PDS itu kan artinya apa? Penegak disiplin sekolah. Itu tadi loh kenapa saya ini, karena sangat berkaitan sekali dengan materi kita hari ini Bu Nurul ya. Jadi mohon maaf kalau sering saya sebut ya. Sama. Ya, jadi disiplinnya itu nanti harus disiplin positif loh Bu Nurul ya. Pembudayaan disiplin. Intermezzo Bu Nurul. Ya. Nah setelah semuanya tadi menyusun daftar keyakinan yang kelas mulai dari nilai yang pertama kemudian yang paling akhir. Nah setelah itu jangan lupa Bapak Ibu meminta peserta didik menandatangani ya, ini sebagai bentuk motivasinya bahwa saya benar-benar setuju dengan ini kemudian akan melaksanakan begitu ya. Nanti jadi kalau PDS lagi ya, itu ada tanda tangan dari orang tua, dari semua warga sekolah. Ya, kalau belum ada tanda tangan belum usah loh ya nanti ya. Dicap sekalian kata Mbak Intan malah stempel ya. PDS nah. PDS lagi. Dan judulnya disiplin, saya sebut dulu. Baik, nah ini kemarin Bapak Ibu saya buatkan videonya dalam bentuk video keyakinan kelasnya. Karena kalau ditempel di ruang kelas itu kan nanti banyak tempelan. Bapak Ibu guru semua membuat keyakinan kelas itu ditempel. Jadi dibuat video, diupload ke medsos atau mungkin ke grup WA-nya. Anak-anak lebih semangat di sekolah ini. Nanti suatu-waktu, ayo dilihat nanti keyakinan kelasnya, videonya Bapak. Kita percepat ya. Jadi setiap awal semester, mungkin ada yang 1 tahun, monggo silahkan ya, boleh. Nah, sebentar, lewat. Nah, Bapak Ibu yang paling penting dari semuanya, terus bukan kemudian kita sudah membuat keyakinan kelas selesai. Kita juga perlu melakukan pendalaman keyakinan kelas tersebut. Anak kita menggali apakah mereka paham dengan kata disiplin, misalnya ada disiplin atau tepat waktu gitu ya. Orang disiplin itu seperti apa tampaknya gitu kan. Oh dia hadir sebelum pembelajaran dimulai, sudah ada di situ gitu. Terdengarnya seperti apa, kalimatnya seperti apa ya. Orang hormat, oh kalau hormat itu ketika bertemu guru
mungkin menunduk, terus kemudian menyapa. Itu perlu kita mencoba dari siswa paham nggak dengan nilai-nilai itu. Yang tampak itu seperti apa, yang didengar kalau sikap hormat itu seperti apa. Oh, inje Bu, oh nah, itu bahasanya bagus sekali. Nah, itu dilakukan pendalaman. Ada 2 model pendalaman, bisa tabel T, bisa tabel Y. Okay? Nanti tabel Y itu isinya ada 3 aspek, yang terdengar, yang terlihat, dan berperilaku. Kalau tabel T isinya 2, tampak seperti, tidak tampak seperti. Kalau orang hormat tampaknya adalah tutur kata yang sopan. Kalau pakai bahasa Jawa kromo inggil. Kalau yang tidak tampak, orang tidak hormat itu tampaknya adalah pakai bahasanya misalnya kasar, misalnya seperti itu. Nah, itu perlu dilakukan pendalaman. Jadi di awal semester itu Bapak Ibu, selain membentuk keyakinan kelas, kita juga bisa melakukan ini. Baik. Nah, ini kita lewati. Nah, begitu nggih Bapak Ibu. Benar. Itu tadi tentang keyakinan kelas. Nah, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mungkin Bapak Ibu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Tidak ada. Luar biasa Bapak Ibu ini. Ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Baik, mana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembahasan di kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Begini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya perilaku siswa kita itu ketika mereka melakukan perilaku yang mungkin bagi kita belum tepat, itu sebenarnya ada dasarnya. Ada mungkin kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kebutuhan dasar itu apa saja? Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ya. Jadi kasih sayang dari keluarga mungkin ya, di rumah tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, kemudian di sekolah perilakunya ini anak kok caper banget ya gitu misalnya. Jadi anak yang mungkin cari perhatian ke kita itu mungkin saja kebutuhan dasar dalam hal kasih sayang tidak terpenuhi di rumah. Jadi jangan kamu itu loh banyak tingkah, jangan seperti itu. No, karena itu ada dasarnya, gitu nggih. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, ngantuk pas pembelajaran, gitu. Ternyata belum sarapan, nggak ada sarapan, ya. Ibu karena mungkin orang tidak mampu, ya. Sangunya terbatas masih untuk beli makanan 1 kali pas istirahat. Kita perlu menyadari hal-hal seperti itu. Jadi tidak jangan kok tuh terus ini. Ternyata kita nggak tahu, ternyata dia nggak bisa sarapan di pagi hari, orang yang kekurangan dan sebagainya, gitu. Kebutuhan sandang pangannya mungkin tidak terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar penguasaan anak-anak itu mungkin punya target, saya harus menguasai, saya mau mampu seperti ini, atau apa yang mereka kuasai itu harus kita dukung, kita berikan apresiasi dan sebagainya. Jadi kadang anak sudah melakukan sesuatu kemudian tidak mendapat apresiasi dari kita, mungkin terus kemudian dia akan melampiaskan dalam bentuk perilaku yang mungkin tidak tepat. Kesenangan, fun ya. Nah, mungkin ada yang kebutuhan bersenang-senangnya tidak terpenuhi ya, akhirnya berperilaku yang tidak tepat. Kemudian kebutuhan kebebasan atau freedom. Gitu. Nah, oke. Nah, semua yang kita lakukan tadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sedang menciptakan dunia berkualitas untuk peserta didik kita. Dunia berkualitas itu apa Bapak Ibu? Gambaran yang ada di pikiran kita. Gambaran yang ada di pikiran kita bahwa misalnya kita punya pengalaman yang baik, menyenangkan dulu di sekolah SD atau SMP, itu akan terngiang terus sampai kita bekerja. Saya pernah Bapak Ibu dulu di SMA ada satu guru itu hanya cuma
beliau itu rutin seperti itu, ngasih permen, itu teringat-ingat. Jadi hal-hal baik yang teringat di pikiran kita itu adalah dunia berkualitas kita. Nah, itu yang harusnya kita ciptakan untuk peserta didik kita yang akan menjadi generasi mendatang. Kita diingat, kita masuk ke dunia berkualitas mereka. Wih, Bu Nurul itu wah, kalau mengajar menyenangkan ya dulu. Kita sering diajak bermain-main di luar, masuk ke dunia berkualitas mereka. Gitu. Ya, pelajarannya Bu Intan itu senang, banyak gamenya ini, diingat terus. Nah, itu adalah dunia berkualitas yang dimaksud. Itu begitu Bapak Ibu. Nah, baik. Nah, sekarang ada 5 posisi kontrol yang menjadi dasar untuk kita melakukan proses restitusi Bapak Ibu. Ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Apakah ingin menjadi pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer? Nah, seharusnya kita bisa menjadi atau menduduki posisi manajer. Seorang penghukum pasti akan menghardik, menggunakan kata-kata kasar dan sebagainya. Seorang pembuat merasa bersalah pasti akan merasa yang dihadapi akan merasa bersalah. Kamu jangan seperti itu toh, kamu gak kasihan toh, Bu Waris selalu ditegur sama kepala sekolah gara-gara kamu, misalnya gitu. Dia akan merasa bersalah. Seorang teman akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Gak apa-apa, nanti tak matur Bu Nurul, nek kamu terlambat itu gara-gara kamu ya tadi. Kita jadi murid seperti merasa dalam tanda kutip mendapat backingan gitu nih. Selamat di pondok Bu Waris gampang. Bu Waris kan sedek kalau Bu Nurul misalnya seperti itu. Nah, itu sebagai teman. Pemantau ya, menghitung dan mengukur. Ayo, kamu sudah terlambat berapa kali? Terus nanti harus bagaimana? Pemantau seperti CCTV. Nah, seharusnya yang ideal adalah untuk menghadirkan atau menciptakan anak yang menghargai diri sendiri, maka kita harus bisa berposisi sebagai manajer. Kalau seorang manajer itu Bapak Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Duh, kenapa kok terlambat lagi? Bertanya dulu. Ya. Apa yang sudah kita yakini, kesepakatan kelas apa kita? Nah, sebagainya. Kemudian menguatkan pribadinya. Ya, mungkin kamu punya alasan ya untuk melakukan itu. Ya, dan sebagainya. Menguatkan. Terus kemudian bagaimana caranya kita murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya ya agar kamu bisa memperbaiki ini, kira-kira bagaimana? Menuntun mereka untuk menemukan solusi. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang manajer. Yang paling akhir adalah si anak mampu mengevaluasi dirinya, kemudian menemukan solusi bagaimana memperbaiki dirinya, begitu. Nah, begitu Bapak Ibu. Itu aplikasi atau penerapan dari peran manajer ini ada di segitiga restitusi Bapak Ibu. Ada 3 tahapan restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Saya akan langsung memberikan video praktik penerapan restitusi saja untuk bisa lebih memahami. Ya, ini saya putarkan videonya Bapak Ibu. Ya, kita skip ya, karena openingnya nanti kita terlalu lama ini. Nah, sebentar, ini kasus yang pertama. Nah, ini ada prolognya sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Ada prolognya, mereka sedang berperan. Nah, Bapak Ibu, tadi di situ melihat ini kasus apa kira-kira tadi? Kasus apa namanya? Bullying, pembulian, gitu. Kita sebelah nanti bullying. Nah, kemudian setelah mungkin ada agen perubahan yang melaporkan ke Bu Anis, ya toh, anak itu dipanggil. Jadi kita tidak serta-merta di dalam melakukan tindakan, tidak serta-merta on the spot atau di tempat atau di depan teman-temannya, ya Bapak, kita panggil dulu.
Nah, posisi duduk ini menjadi penting Bapak Ibu, menyamping. Jadi bukan berhadapan depan belakang. Karena kalau dia langsung menatap kita depan belakang itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman, nervous, grogi, takut. Kok menghadapi Bu Anis misalnya seperti itu. Jadi menyamping. Iya, seperti di sidang Bu Arni ya. Nah, jadi untuk membuat nyaman kita bila dibuat santai dulu. Tadi ngapain Mbak? Habis ini tadi pelajaran apa Mbak? Gini Bu, itu diajak santai. Jadi untuk menghilangkan nervousnya, takutnya dan sebagainya. Ya, kalau seperti itu ya memang mestinya kecewa, Bu Anis pun mungkin akan kecewa ya, akan kenalan. Baik. Nah, hal pertama yang kita lakukan Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas. Maksudnya apa? Di sini adalah kegiatan bagaimana kita mencoba untuk menggeser identitas dari identitas gagal tadi. Artinya dari perilaku yang mungkin tidak baik tadi ya. Kita akan mencoba untuk menggeser itu ya, pelan-pelan. Tapi bukan dengan cara mengkritik. Ya, kita mencoba untuk masuk ke situ, memulai kalau kita ingin menunjukkan bahwa perilakunya itu tidak baik, bukan langsung itu tidak baik, bukan, tapi dengan cara yang pelan-pelan. Ini dilakukan di menstabilkan identitas. Biasanya kita bilang gini, oh ya wajar ya kalau Mbak Intan itu mau disuruh kenalan tapi kok seperti itu nggak menjawab, ya kamu kemudian kecewa, ya wajar. Kita masuk ke situ. Artinya tidak menjawab, itu nggak boleh seperti itu kan? Ya, membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Kita menunjukkan di sini bahwa membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Itu Bapak Ibu. Tapi coba boleh tanya, kira-kira dengan cara bahan perkenalan yang kemarin itu berhasil tidak? Apa yang terjadi? Berhasil. Nah, dari sini kita mencoba untuk oh iya ternyata kalau saya melakukan seperti itu ternyata tidak berhasil. Ya, betul kan? Sekarang kalau kita ingat-ingat kembali keyakinan kelas kita, ingat apa coba? Nah, jadi setelah peserta didik menyadari bahwa oh ternyata perilakunya belum tepat, kita kembalikan untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi untuk oh iya ternyata seperti itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini bersama. Nah, kita mengirim peserta didik untuk bisa menemukan solusinya. Berdasarkan keyakinan kelas tadi. Nah, jadi begitu. Apresiasi dan sebagainya menjadi penting ya Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu, kurang lebih pelaksanaan untuk restitusi, okay? Baik. Mungkin jadi sebelum kita tutup, ya, sebelum kita refleksi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, sekarang mau refleksinya Bapak Ibu. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mendapatkan materi budaya positif ini? Mungkin ada yang menyampaikan, monggo. Siapa? Mungkin Pak Hambari? Siap. Baik, hal yang saya dapatkan setelah dari penjelasan Ibu Anis bahwa hukuman ternyata kurang efektif untuk menerapkan disiplin. Betul. Dan salah satu solusi yang ditawarkan adalah restitusi, Bu ya. Ya. Jadi selama ini saya mungkin kurang pas ya. Yang kemarin sebelum saya mengikuti kegiatan ini, saya masih menerapkan hukuman kepada peserta didik. Ya. Tapi setelah ini saya akan dapat pencerahan dari Bu Anis yang sangat luar biasa. Saya akan menerapkan restitusi kepada peserta didik saya untuk menjadikan
mereka pribadi yang lebih baik. Luar biasa, terima kasih. Bapak tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu yang refleksi kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Oke, kira-kira mungkin ada dari Ibu yang sebelah sini, perasaannya bagaimana selama mengikuti sesi? Monggo Bu Dwi mungkin? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik? Perasaan saya lebih terbuka, berarti makna disiplin dan memotivasi serta didik, sehingga anak-anak itu melakukan sesuatu itu berasal dari kemauannya sendiri tanpa Dan sekali, iya, cek. Terima kasih Bu, tepuk tangan untuk Bu. Baik. Nah, sekarang ini pertanyaan yang ketiga, keempat ini berkaitan, monggo bisa dijawab dalam satu bentuk narasi jawaban. Peran Amon seperti apa yang telah dilakukan, kemudian nantinya setelah kegiatan ini akan melakukan apa, monggo. Jadi sebelumnya seperti apa, terus nanti rencananya ke depannya bagaimana? Coba mungkin, monggo, Bu Nurul Sonika. Kalau begitu kan itu sebagai penghukum ya. Iya, penghukum. Ternyata salah kayak gitu setelah Iya. mengikuti materi ini, jadi perannya itu pengennya itu sebagai Manajer luar biasa. Guys, ada pendekatan dengan siswa. baik, semoga nanti bisa. Oke, Bapak Ibu, baik, terima kasih untuk refleksi dan sebagainya. Mungkin cukup itu Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, moga saya sendiri belajar untuk kita bersama-sama untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.